Oke Sobat Angler, balik lagi dengan saya Yoga Giovanna. Seperti biasa pada video kali ini kita akan membahas reel bait casting dari merek Seahawk kembali Sobat Angler. Yang beberapa waktu lalu saya juga sempat membahas reel bait casting dari merek Seahawk, yaitu Seahawk Bass Hunter, yang sudah teruji dengan performa lemparannya dan juga desainnya yang sangat elegan Sobat Angler. Dan sekarang muncul lagi Seahawk Bass Strike. Ini merupakan reel bait casting, salah satu reel bait casting keluaran terbaru dari merek Steam Seahawk, yaitu reel dengan budget yang sangat murah, yaitu dengan di bawah 300.000 dan 200.000-an Sobat Angler. Oke, reel bait casting ini sekilas sepertinya tampak mirip seperti reel bait casting Seahawk Bass Hunter yang beberapa waktu lalu sempat saya review. Apa yang membedakan dari kedua reel bait casting Bass Strike dan Bass Hunter ini? Saksikan video ini sampai habis agar kita tahu apa saja perbedaan-perbedaan dari reel bait casting Seahawk Bass Hunter dan Seahawk Bass Strike ini Sobat Angler. Oke, sebelum lebih jauh, untuk yang baru bergabung dan baru melihat channel ini, pastikan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini Sobat Angler. Karena di channel ini ada banyak sekali review-review seputar alat pancing, terutama reel bait casting murah berkualitas Sobat Angler. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita bahas detail dari reel bait casting Seahawk Bass Strike ini Sobat Angler. Reel bait casting Seahawk Bass Strike ini memiliki tinggi 4 cm dan lebar 6,5 cm dan dibalut dengan warna ungu, membuat reel bait casting ini terlihat sangat imut dan mungil Sobat Angler. Dan memiliki gear rasio 7.5/1. Itu merupakan gear rasio yang sedang untuk reel bait casting. Kemudian di bagian handle dia seperti biasa menggunakan bahan aluminium dan berwarna hitam glossy seperti ini. Dan untuk knob handle-nya sendiri dia dibalut dengan warna ungu dan berbahan karet rubber. Ada tulisan Seahawk-nya Sobat Angler. Di bagian spool tension knob berbahan plastik yang menyerupai aluminium berwarna ungu dan belum terdapat flicker di dalamnya. Sedangkan pada start drag-nya sendiri dia berbahan grafit sama seperti bodinya dan sudah terdapat flicker di dalamnya. Untuk spool dari reel bait casting Seahawk Bass Strike ini dia memiliki spool yang sangat dalam. Ini mampu menampung PE atau line sekitar 300 meter kurang lebihnya untuk PE yang berdiameter kecil seperti 0,8 sampai PE1 Sobat Angler. Berat spoolnya sendiri dia tergolong ringan. Untuk deep spool seperti ini dia memiliki bobot 16 gram. Itu merupakan bobot yang lumayan ringan untuk deep spool seperti ini. Selain itu, untuk line guide reel bait casting ini sudah dilapisi dengan bahan keramik sehingga membuat PE semakin awet dan tidak gampang kusut Sobat Angler. Untuk sistem pengereman seperti biasa, reel bait casting Seahawk Bass Strike ini dia memiliki sistem pengereman magnetik tertera dari angka 0 sampai dengan angka 12 untuk adjustmentnya. Untuk berat dari satu buah reel bait casting Seahawk Bass Strike ini dia memiliki bobot sekitar 226 gram. Itu merupakan berat yang standar, mengingat reel bait casting ini memiliki bahan grafit pada bagian bodi dan start drag-nya Sobat Angler. Tidak hanya itu, reel bait casting ini memiliki max drag mencapai 6 kg dan sudah dilengkapi dengan drag clicker seperti reel bait casting murah pada umumnya di zaman sekarang ini. Oke, itulah tadi pembahasan detail desain dari reel bait casting Seahawk Bass Strike ini. Jadi reel bait casting Seahawk Bass Strike ini memang sekilas mirip seperti reel bait casting, bukan sekilas lagi, memang sangat mirip dengan reel bait casting Seahawk Bass Hunter untuk desain bodinya, dan ukuran bodinya juga sama. Tidak ada bedanya dengan Seahawk Bass Hunter Sobat Angler. Bisa kita lihat di sini, untuk sistem pengereman juga sama, ukuran side plate juga sama. Dan yang membedakan di sini adalah ukuran dari spoolnya sendiri Sobat Angler. Untuk spool dari reel bait casting Seahawk Bass Strike ini memiliki kedalaman yang cukup dalam daripada reel bait casting Seahawk Bass Hunter yang beberapa waktu lalu sempat keluar Sobat Angler. Ini untuk spool dia lebih dalam dari spool Seahawk Bass Hunter. Jadi itu adalah perbedaan yang mencolok yang bisa kita lihat pada reel bait casting Seahawk Bass Strike ini. Dia memiliki spool yang sangat dalam. Ini sangat cocok digunakan untuk mancing dasaran, juga cocok Sobat Angler. Untuk casting dan mancing dasaran juga oke nih.
Oke, seperti railbite casting murah pada umumnya, railbite casting Seahawk Bass Strike ini juga dilengkapi dengan drag clicker. Ini yang merupakan menjadi daya tarik railbite casting zaman sekarang dengan harga murah dengan yang sudah disematkan drag clicker di dalamnya. Jadi lebih menarik untuk kita gunakan sebenarnya. Sekarang kita akan dengarkan bagaimana drag clicker dari railbite casting Seahawk Bass Strike ini, sobat angler. Oke. Drag clickernya sendiri, railbite casting Seahawk Bass Strike ini memiliki bunyi drag clicker yang sangat keras, lebih keras dari Seahawk Bass Hunter yang kemarin kita bahas. Ini lebih keras untuk drag clicker yang sobat angler. Akan tetapi pada bagian full tension knob dia belum memiliki clicker di sini, dia belum disematkan clicker di dalamnya, sobat angler. Kemudian untuk di bagian start drag tentunya sudah seperti yang kita bahas tadi, dia sudah disematkan clicker. Oke. Dan untuk putaran dari railbite casting Seahawk Bass Strike ini sangat smooth, saya rasakan tidak ada suara gear yang bergesekan maupun spool yang bergesekan pada rumah. Spoolnya sendiri ini sangat rapi untuk pengerjaannya. Untuk finishing dari railbite casting Seahawk Bass Strike ini bisa terbilang sangat rapi untuk finishingnya, sobat angler. Bisa kita lihat di sini. Oke. Keren kan? Untuk warna saya suka untuk railbite casting ini, dia memiliki warna mirip seperti bunglon yang didasari dengan warna ungu sebenarnya. Oke, selain itu railbite casting Seahawk Bass Strike ini dia memiliki gear ratio yang sedang, yaitu sekitar 7.5 berbanding 1. Itu merupakan gear ratio yang cukup sedang. Sekarang kita akan hitung berapa putaran spool dalam sekali retrieve untuk railbite casting Seahawk Bass Strike ini, sobat angler. Apakah benar 7.5 berbanding 1 atau malah kurang? Biasanya railbite casting dengan gear ratio yang cukup tinggi tidak sesuai dengan putaran spool dalam sekali retrieve-nya, sobat angler. Oke, di sini saya sudah menandai spool railbite casting ini dengan grease saja karena tidak memiliki lubang. Saya tidak bisa menancapkan plastik di dalamnya, sobat angler. Oke, kita hitung dari sekarang berapa putaran spool dalam sekali retrieve-nya. 1 2 3 4 5 6 7. Oke. Untuk gear ratio dari railbite casting Seahawk Bass Strike ini, dia memiliki gear ratio yang sesuai dengan spesifikasi yang tertera pada reel atau kotaknya sendiri. Dia memiliki gear ratio 7.5 berbanding 1 karena tadi saya mendapatkan 7 putaran spool dalam sekali retrieve-nya, sobat angler. Jadi railbite casting Seahawk Bass Strike ini memiliki gear ratio yang sesuai dengan spesifikasi yang tertera, sobat angler. Tidak no tipu-tipu. Keren. Oke, hanya itu saja yang bisa kita jelaskan mengenai bagian luar atau desain dari railbite casting Seahawk Bass Strike ini. Dari luar memang mirip dengan, tidak ada bedanya dengan railbite casting Seahawk Bass Hunter yang kemarin kita bahas. Hanya saja dia beda spoolnya saja, sobat angler. Ini memiliki spool yang sangat dalam jika dibandingkan dengan Seahawk Bass Hunter. Oke, sekarang kita akan bahas bagaimana komponen bagian dalam dari railbite casting Seahawk Bass Strike ini. Apakah memiliki komponen yang sama dengan railbite casting Seahawk Bass Hunter? Jika memiliki komponen yang sama, fix dia hanya beda spoolnya saja, sobat angler. Oke, sobat angler, jadi railbite casting Seahawk Bass Strike ini memiliki komponen bagian dalam yang hampir sama, bukan hampir sama lagi, yaitu memiliki komponen bagian dalam yang sama dengan railbite casting Seahawk Bass Hunter. Oke, di sini saya menemukan untuk drive gear. Untuk drive gearnya sendiri dia memiliki bahan kuningan seperti ini, seperti railbite casting pada umumnya, dan sama dengan railbite casting Seahawk Bass Hunter, sobat angler. Oke, di sini dia hanya memiliki satu lapisan drag washer yang berbahan teflon yang berwarna biru ini. Oke, untuk pinion gear dia juga sama memiliki
bahan kuningan. Oke, dan ada 2 buah lapisan key washer yang berbahan besi, dan 1 drag clicker yang tipis seperti ini sobat yang lain. Dan untuk clutch camnya sendiri, dia memiliki clutch cam yang berbahan plastik keras yang berkualitas baik. Ini sama seperti railbed casting Seahawk Bass Hunter, tidak ada bedanya sama sekali sobat yang lain. Untuk yoke-nya sendiri, dia sudah menggunakan yoke yang berlapis seng seperti ini untuk mencegah pengikisan dari yoke itu sendiri karena putaran dari pinion gearnya sobat yang lain. Jadi railbed casting yang memiliki yoke seperti ini memiliki performa yang sangat baik untuk lembutan dari putarannya karena sudah dilapisi dengan seng, jadi dia tidak mudah terkikis dan tidak mudah aus sobat yang lain. Oke, untuk kick lever, tambar, dan clutch cam dia memiliki bahan plastik ABS yang begitu keras, bisa kita lihat di sini. Ya, dia memiliki warna merah sama seperti gear warm up-nya di sini sobat yang lain, atau gear line guide-nya. Oke sobat yang lain, jadi total keseluruhan bola bearing yang saya temukan pada railbed casting Seahawk Bass Strike ini adalah sekitar 5 buah bearing. Ini sesuai dengan spesifikasi yang tertera pada kotaknya. Dia menyematkan 5 buah bola bearing pada bagian pada kotak dari railbed casting ini, dan memang benar dia memiliki 5 buah bola bearing, 1 di atas one way bearingnya dan 1 one way bearing. Kemudian ada di main shaft, dia sudah menggunakan bearing pada main shaft dari railbed casting ini. Kemudian yang keempat ada pada bagian spool dari railbed casting ini, dia menggunakan bearing yang ada pelindungnya pada bagian spool pada railbed casting Seahawk Bass Strike ini sobat yang lain. Oke. Kemudian yang kelima ada pada bagian side cover di sistem pengeremannya di sini. Di sini juga dia menggunakan seal bola bearing atau bola bearing yang sudah ada pelindungnya seperti yang lihat. Oke, saya sudah menyimpulkan untuk railbed casting Seahawk Bass Strike ini memiliki komponen bagian dalam yang sangat sama seperti railbed casting Seahawk Bass Hunter, tidak ada bedanya sama sekali sobat yang lain. Jadi yang membedakan railbed casting Seahawk Bass Strike dan Seahawk Bass Hunter hanya pada bagian spoolnya saja. Railbed casting Seahawk Bass Hunter memiliki spool reguler, sedangkan railbed casting Seahawk Bass Strike dia memiliki spool yang super deep atau super dalam sobat yang lain. Ini bisa kita gunakan untuk mancing dasaran di laut maupun di muara sobat yang lain. Sangat cocok digunakan untuk mancing dasaran maupun casting juga sangat cocok sobat yang lain. Dengan target ikan maksimal 6 kg karena railbed casting ini memiliki max drag mencapai 6 kg saja sobat yang lain. Hanya itu saja pembahasan dari komponen bagian dalam dari railbed casting Seahawk Bass Strike ini, tidak ada bedanya dengan Seahawk Bass Hunter. Kita pasang kembali untuk railbed casting ini. Oke, itulah tadi sedikit review dari saya mengenai railbed casting Seahawk Bass Strike ini. Untuk ukuran bodi, bahan bodi, dan bentuk dari railbed casting Seahawk Bass Strike tidak ada bedanya dengan Seahawk Bass Hunter kemarin sobat yang lain. Jadi untuk komponen bagian dalamnya juga tidak ada bedanya. Dia memiliki komponen bagian dalam yang sama seperti Seahawk Bass Hunter dan Seahawk Bass Strike ini sobat yang lain. Tidak ada perbedaan sama sekali. Pada bagian yoke dia juga menggunakan lapisan seng yang mencegah yoke terkikis dari putaran pinion gearnya itu sendiri. Dan untuk clutch cam, tambar, dan kick lever dia menggunakan bahan plastik ABS, plastik yang cukup keras dan tidak usah diragukan lagi untuk kekuatannya sobat yang lain. Tidak ada bedanya dengan Seahawk Bass Hunter. Yang menjadi perbedaan antara Seahawk Bass Hunter dan Seahawk Bass Strike ini ada pada bagian spoolnya saja. Bisa kita lihat di sini dia memiliki spool yang sangat dalam untuk Seahawk Bass Strike ini, sedangkan Seahawk Bass Hunter dia memiliki regular spool atau spool yang standar, tidak dangkal dan juga tidak dalam seperti ini sobat yang lain.
Oke, saya rasa tidak ada kekurangan yang mencolok atau kekurangan yang sangat terlihat untuk real bite casting Seahawk Bass Strike ini. Nanti kita tinggal tes performa lemparnya saja, apakah memiliki performa lemparan yang sama seperti real bite casting Seahawk Bass Hunter atau malah lebih baik yang ini. Bisa juga menjadi lebih buruk. Kita belum tahu karena kita belum melakukan performa tes lemparnya di lapangan langsung, Sobat Angler. Oke, saya rasa untuk harga 280.000 real bite casting Seahawk Bass Hunter ini juga termasuk real bite casting murah berkualitas yang layak untuk kita coba, karena dia memiliki desain yang futuristik, modern, dan memiliki finishing yang sangat rapi, tidak ada cacat sama sekali, Sobat Angler. Jika dilihat dari body, desain, dan warna dari real bite casting ini, dia tidak kelihatan seperti real bite casting murah, melainkan real bite casting yang memiliki harga setara dengan real bite casting 500 ribuan, Sobat Angler. Oke, terima kasih untuk yang sudah menonton video ini sampai habis. Saksikan video-video saya berikutnya, dan jangan lupa tonton juga video-video saya yang sebelumnya, karena di channel ini ada banyak sekali video-video review seputar real bite casting murah berkualitas, memiliki harga murah belum tentu jelek, dan memiliki harga mahal juga belum tentu bagus-bagus sekali, Sobat Angler. Jangan lupa ketikkan juga di kolom komentar real bite casting murah apalagi yang bisa kita bahas untuk video-video selanjutnya, Sobat Angler. Terima kasih.